dimulaikan dengan pemaparan serta diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan acara pemberian kenang-kenangan. Ada 2 kenang-kenangan dari Fakultas Pertanian dan juga dari Departemen Sosial Ekonomi. Dan yang terakhir kita akan foto bersama. Kemudian penutup. Baik, Ibu Novika Sari Harahap ini merupakan penyuluh pertanian PNS. Dan jika adik-adik tahu, beliau adalah penyuluh teladan. Gitu teman-teman. Jadi beliau ini penyuluh teladan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, Provinsi Riau. Dan beliau adalah mahasiswa dari Prof. Ahmadi ya Prof dulu. Jadi beliau ini S1-nya di Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan. Kemudian beliau melanjutkan S2 pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017 mengambil Magister Agribisnis di Universitas Riau. Jadi dari UGM langsung ke Riau. Sekarang ke UGM lagi untuk memberikan kuliah tamu bagi adik-adik semua. Kemudian yang menarik lagi, jadi beliau ini selain berprofesi sebagai penyuluh, pada tahun 2007 hingga 2009 beliau merupakan seorang guru. Jadi beliau pernah berprofesi sebagai seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri Dumai. Pengabdian luar biasa ya. Kemudian beliau juga merupakan Dewan Riset Daerah Kota Dumai dan aktif dalam organisasi perhutani Provinsi Riau. Dan prestasi beliau ini sangat banyak, sangat membanggakan. Juara 1 lomba karya tulis ilmiah berguru di UGM. Kemudian lulusan terbaik jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan pada tahun 2010, beri tepuk tangan. Selain itu beliau juga pernah menjadi petugas penyuluh lapangan berprestasi juara 3 di Kota Dumai pada tahun 2010. Dan pada tahun 2014 ini penyuluh pertanian PNS teladan terbaik ketiga Provinsi Riau. Dan pada tahun yang sama beliau juga menjadi penyuluh pertanian PNS teladan terbaik pertama di Kota Dumai. Beliau juga aktif untuk penelitian-penelitian, dan ini yang menariknya, selain penelitian di bidang hama dan penyakit, tahun 2016 dan 2017 beliau meneliti analisis faktor kinerja penyuluh pertanian. Jadi beliau ini expert di bidang ilmu hama dan penyakit dan juga di bidang penyuluhan pertanian. Berikut prestasi-prestasi membanggakan dari Ibu Novika, luar biasa sekali. Langsung saja kami sebelum kami persilakan Ibu Novika untuk naik ke atas panggung untuk memaparkan kuliah tamu pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan diberikan oleh Prof. Ahmadi. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk semuanya, Bapak Ibu dosen di Departemen Sosek dan Agribisnis, Mbak Novika dan Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kuliah tamu dari Mbak Novika. Saya sendiri sebenarnya pada waktu kuliah dulu nggak ketemu dengan beliau, karena 95, angkatan beliau 95, saya 95 sampai 2002 itu sedang di Jepang, jadi lulus pun tidak tahu saya kapan gitu. Tapi kami bertemu di Riau ya waktu itu ya, kemudian ngobrol-ngobrol dan sampailah pada acara hari ini. Jadi di Kagama Pertanian itu kita mempunyai program namanya Profesional Goes to the Campus. Jadi para alumni kita yang tersebar itu ketika mau ke Jogja gitu, kadang-kadang memberitahu ke saya, kemudian bisa nggak sharing itu? Ya bisa saja dengan senang hati, karena apapun pengalaman mereka itu sangat berharga sekali. Kemudian kita masukkan dalam kelas. Nah sekarang ini Mbak Novika, tapi sebelumnya sudah banyak juga alumni kita itu hebat-hebat. Ya. Siapa tahu yang namanya Pak Budiman Suwiknyo, beliau adalah Wakil Presiden Direktur. Jadi nomor orang dua di BCA. Pimpinan BCA kita Jogja juga alumni pertanian. Ya. Dan masih banyak lagi. Siapa yang tahu Mataram City? Alana itu juga milik
dari alumni kita, Pak Hari Hardono, ya, CEO dari 34 perusahaan. Kalau saudara-saudara ke Bogor kemudian mengetahui laboratorium pengujian makanan, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan para alumni ini juga menyemangati adik-adik untuk berkiprah dimanapun berada. Ya. Dulu HPT, kemudian sekarang berubah ke penyuluh. Ini sangat berhubungan sekali. Ketika kita penyuluhan, kebanyakan atau di desa X itu kebanyakan yang ditanyakan adalah OPT gitu, pengendaliannya apa. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa dari penyuluhan itu cocok kalau ketemu dengan adik-adik dari HPT gitu ya. Ada yang Inggris nggak ini kira-kira? Iya. Karena ada contohnya saya sendiri. Istri saya dari penyuluhan gitu. Ya kan gunanya ya. Ya, coba nanti di searching ya. Kita dari HPT siapa yang cocok gitu. Sekali lagi terima kasih atas nama Fakultas Pertanian UGM dan terima kasih ke Mbak Novika yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Jadi sebenarnya beliau itu mengantar ibu, jadi ibunya itu tinggal di Jogja, tapi Pak saya mau ke Jogja, sekalian ngisi saja, sharing kepada adik-adik. Saya kira pengetahuannya sangat banyak ya, dan Mbak Novika inovasinya juga cukup banyak, sering menjadi juara di bidang yang ditekuninya. Saya kira itu, dan terima kasih kepada Mbak Raya dan Pak Arsoyo yang sudah menyediakan waktu juga sehingga kuliah ini bisa terlaksana. Saya sendiri mohon maaf nanti keluar masuk Ibu karena banyak acara juga di bawah. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ahmadi, kita beri tepuk tangan untuk bagaimana ini adik-adik ada yang berniat untuk meneruskan jejaknya Prof. Ahmadi? Atau Mbak Novika? Boleh, kami dukung. Baik, kita sambut bersama Ibu Novika, penyuluh teladan Kota Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Prof. Ahmadi yang sudah mengundang, kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, dan saya panggilnya teman-teman aja ya. Kayaknya kita sebaya. Ya, saya kalau lihat di kamera apa itu 24 gitu kata kamera HP. Pernah ya kalau selfie 24, padahal 42. Oke, nama saya Novika Saria Rahab. Kalau dari nama saya kira-kira dari mana ya kira-kira? Kalau dari nama dari Sumatera, ya, dari Sumatera. Jadi saya adalah Indo, blasteran antara Sumatera dengan Jogja. Ya, jadi Indonesia. Sedikit tadi sudah diperkenalkan oleh adik pembawa acara. Oke, saya ingin memperkenalkan dulu Kota Dumai. Ada yang pernah ke Dumai mungkin? Atau ada yang dari Dumai? Dumai itu makhluk apa, kota apa, di mana letaknya, begitu kan? Dia ada di peta atau tidak gitu ya. Jadi Dumai itu adalah merupakan daerah yang strategis ya di pantai timur Sumatera menghadap ke Selat Malaka. Ini kalau kita lihat, ini Selat Malaka di sini ya. Kemudian merupakan kota industri, perdagangan, pelabuhan dan jasa. Jadi disinilah letak tantangan kita, budaya, perbedaan budaya. Jadi memang bukan kota agraris. Kemudian luas kota Dumai adalah 1.727 km persegi, kurang lebih 50% dari luas provinsi daerah istimewa Yogyakarta.
Jadi setengah luas provinsi dengan DIY ini adalah satu kota Dumai luasnya. Jadi kalau provinsi DIY dibandingkan dengan provinsi Riau, itu luasnya DIY itu adalah 3% dari provinsi Riau. Jadi bisa dibayangkan ya, segitu gedenya gitu ya, dan segitu luasnya potensi pertanian yang ada di sana. Dan tentu dengan budaya berbeda. Luas perkebunan dan lahan pertanian di Kota Dumai kurang lebih adalah 42.555,5 hektar. Itu yang tercatat di data BPS tahun 2019 Dumai dalam angka. Kemudian, inilah petanya mungkin karena agak gelap. Jadi di sini ini adalah Kota Dumai. Di sebelah utara ini berbatasan dengan Selat Rupat. Ini adalah Pulau Rupat. Pulau Rupat ini dibandingkan dengan Singapura lebih besar Pulau Rupat. Ini masuk ke Kabupaten Bengkalis. Kemudian ini di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, sebelah selatan juga Bengkalis, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Rokan Hilir. Dumai mempunyai 33 kelurahan dengan 7 kecamatan. Ini daerah industri, jadi sepanjang garis pantai Dumai ini di sini adalah kota pelabuhan, kota industri. Jadi bisa dibayangkan potensi pertaniannya sangat kecil sekali dibandingkan dengan kawasan industri. Jadi di sini nanti berpengaruh kepada budaya. Bagaimana kita sebagai seorang penyuluh bisa masuk ke sana. Oke. Nah, tanaman pangan di sana hanya sekitar 3,31 hektar saja luasnya. Ini data terbaru dari BPS Dumai dalam angka 2019. Untuk tanaman hortikultura sekitar 474 hektar. Kemudian perkebunan 41.750,5 hektar. Unggas di situ, kebetulan karena di dinas kami ini adalah dinas ketahanan pangan dan pertanian, itu tergabung ada peternakan di situ, ada perkebunan, ada pertanian, ada penyuluhan, kemudian ada ketahanan pangan untuk lahan pekarangan sempit. Jadi di sini unggas kita ada sekitar 187.911, ternaknya 14.000 kurang lebih. Ternak di sini dibagi menjadi 3, ada kambing, sapi, 4, ada kerbau, yang satu lagi babi. Jadi di sana juga ada peternakan babi. Next, aduh nggak kelihatan, nggak apa-apa. Jadi Dumai dengan penduduk kurang lebih 260.000 jiwa, dibagi menjadi 5 suku. Suku tertinggi adalah Melayu Riau. Kenapa saya pakai baju ini? Karena ini adalah baju Melayu Riau. Jadi ini adalah baju khas Melayu Riau. Jadi kalau adik-adik pergi ke Riau nanti seperti inilah baju khasnya. Kalau di Jogja kan pakai belangkon, pakai itu ya. Ya walaupun saya orang Jogja, tapi karena di sana harus berasimilasi, maka kita menggunakan budaya Riau. Kemudian suku kedua adalah Minang, yang ketiga Jawa dan Sunda, kemudian Batak atau Tapanuli sekitar 13% dan lain-lain 8%. Lain-lain di sini mungkin ada suku Bugis karena sebagai suku pelaut, kemudian ada Chinese mungkin dan lain sebagainya. Nah, di sini yang berhubungan dengan budaya, di sini saya pengalaman bekerjanya di berbagai, karena di masing-masing kelurahan dari 33 kelurahan tadi masing-masing punya suku masing-masing, maksudnya beragam suku di situ. Di Bagan Keladi ini contohnya mayoritas adalah suku Jawa, walaupun bercampur juga ada suku Melayu dan lain sebagainya. Ini adalah bisa dibaca. Saya dari 2010 hingga 2015 sebagai penyuluh lapangan, kemudian pernah juga sebagai POPT, merangkap POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman, jadi double. Kemudian mulai 2015 saya menjadi koordinator Balai Penyuluhan Pertanian. Kemudian dari 2017 hingga sekarang adalah merupakan penyuluh kota yang membina kecamatan-kecamatan Kota Dumai. Kemudian inilah budaya yang saya sebutkan. Di sana ada petani pekebun, ada petani peternak, ada petani tanaman pangan, ada petani hortikultura. Bagaimana kita menyikapi? Jadi budaya petani perkebunan tentu berbeda dengan petani peternak. Petani perkebunan mayoritas mereka mempunyai pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan itu misalnya mereka menanam sawit, kemudian nanti mereka menjadi kuli angkut, atau mereka nanti kemudian menjadi bekerja tukang bangunan atau apa gitu. Mereka di kanan panen setiap 2 pekan sekali mereka panen di sana. Jadi bagaimana kita bisa masuk teknologi, bisa inovasi teknologi kita masukkan, maka biasanya pertemuannya adalah pada malam hari. Kemudian bagaimana dengan petani tanaman pangan? Biasanya petani tanaman pangan ini
bertani, mereka berkala, secara berkala, dan mereka cenderung berkelompok, mereka cenderung kekeluargaannya lebih kuat. Kemudian di sini pertemuan bisa kita lakukan pada saat pagi atau sore hari, dan inovasi teknologi yang kita lakukan bisa lebih intensif. Demikian juga dengan petani tanaman hortikultura. Untuk peternak ini biasanya mereka ada combine gitu antara peternak dan pekebun. Mereka punya kebun dan mereka punya ternak. Jadi ternaknya kadang dilepas ke kebun. Nah, ada metode sekarang yang namanya SIKA, sistem integrasi antara ternak dengan kelapa sawit. Nah, kesemuanya ini mungkin teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara kita mencari menggabungkan budaya-budaya di situ. Kita perlu metode PRA. Terlebih dahulu kita identifikasi dulu potensi wilayah itu. Kita identifikasi ini potensi wilayah ini apa ya? Kelurahan ini potensinya apa? Di mana letak kelompok tani? Di mana letak tanaman pangan? Di mana letak ini dan sebagainya. Setelah kita identifikasi, kita tuangkan yang namanya program penyuluhan. Kita bikin program, mulai dari keadaannya bagaimana, kemudian kegiatannya apa, nanti tujuan kita, target kita dan sebagainya. Kemudian dari situ kita tuangkan lagi dalam rencana kerja tahunan kita. Sebagai kita bagaimana bekerja dalam 1 tahun, kita sudah bikin 1 tahun ke depan. Target kita apa? Kemudian dalam bulanan itu nanti kita uraikan setiap bulan apa. Nah, PRA itu secara harfiah adalah pengkajian yang kita secara partisipatif. Kita melibatkan kelompok tani, kita melibatkan aparat setempat gitu ya, dengan sistem kita pengamatan dan sebagainya. Di sini pertama kita ada peta lokasi, kita amati, kita identifikasi dulu potensinya. Kemudian kita lihat bagaimana karakteristik kelompoknya, apa keunggulan kelompok tersebut. Kemudian bagaimana usahanya, bagaimana pengurusnya, bagaimana anggotanya, jumlah anggota, kelas kelompok, administrasi dan sebagainya. Jadi semua yang berkaitan dengan kelompok, termasuk juga suku, bahasa, budaya. Kemudian apa masalah di lapangan, bagaimana keadaannya, bagaimana atau kemudian apa tujuan kita dalam penyuluhan itu. Kemudian kita masukkan dalam rencana kegiatan. Nah, setelah itu maka kita bisa bikin seperti jaring-jaring seperti itu. Dari informasi yang berserak tadi, kita bikin jaring-jaring. Nah, pertama kita bikin ini jejaring kerja. Jadi jejaring kerja kita itu kelompok yang kita amati tersebut, apakah dia sudah bikin RDK. RDK di sini adalah rencana definitif kelompok. Jadi kelompok tersebut apakah sudah membuat rencana 1 tahun, bagaimana menanam, kemudian berapa kebutuhan benih, kemudian bagaimana permodalan dan lain sebagainya di sini. Dan RDKK ini adalah rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi dari kebutuhan-kebutuhan yang banyak itu, kemudian dari satu contohnya pupuk subsidi, bagaimana kebutuhan mereka untuk musim tanam ini, apa saja yang mereka butuhkan, pupuk apa saja yang mereka butuhkan. Kemudian bagaimana jejaring kemitraan, bagaimana antar anggota kelompok tersebut berkomunikasi, bagaimana kemitraan antar anggota kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan dinas, antara kelompok dengan penyuluh, kemudian antara kelompok dengan mungkin sumber permodalan dan sebagainya. Kemudian jaringan komunikasinya, bagaimana komunikasi kelompok tersebut, apakah sudah berjalan 2 arah, ataukah pasif, ataukah bagaimana. Kemudian bagaimana jika ada anggota yang tidak masuk ke dalam kelompok, termasuk anggota yang memisahkan diri dari kelompok, apakah dia bersifat ataukah dia punya sifat inisiator, motivator atau provokator. Itu harus kita ketahui di lapangan. Nah, kesemuanya itu kita tuangkan ke dalam ini namanya matriks programa. Di sini mungkin kecil ya, dari belakang nggak kelihatan, saya bacakan. Ini ada keadaan, bagaimana keadaannya? Contohnya di sini adalah peningkatan kesejahteraan. Mungkin di situ mayoritas petani kurang sejahtera, jadi keadaannya adalah peningkatan kesejahteraan. Kemudian tujuan kita apa? Supaya berusaha tani lebih baik agar sejahteranya meningkat. Kemudian masalahnya apa? Oh, kurang memperhatikan dalam pengelolaan bibit dan lain sebagainya. Kemudian di sini siapa sasarannya? Sasaran kita adalah pelaku utama, apakah wanita tani, taruna tani, atau petani dewasa. Kemudian di sini kegiatan penyuluhan apa yang akan kita lakukan? Bisa materi. Di sini materi ini kita materi tentang apa? Apakah tentang bercocok tanam, tentang OPT dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada metode. Apa metode yang akan kita sampaikan? Apakah melalui ceramah, ataukah melalui demonstrasi plot, ataukah melalui pelatihan? Nah, di sini bisa. Kemudian berapa kali kita adakan? Apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali dan lain sebagainya.
Kemudian lokasinya, di mana lokasinya? Apakah di kelompok A, kelompok B, dan lain sebagainya. Kemudian kapan waktunya, dan kemudian sumber dana. Apakah swadaya dari penyuluh, ataukah dari swadaya petani, ataukah ada dari dinas. Kemudian di sini siapa penanggung jawabnya, kemudian pelaksananya siapa, dan keterangan. Ini adalah contoh programa yang ini harus kita bikin bersama-sama secara partisipatif dengan seluruh kelompok tani di tingkat kelurahan, kemudian nanti di tingkat kecamatan, hingga ke tingkat kota, dan dari kota nanti dibawa hingga ke tingkat provinsi, tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional. Jadi kita punya program penyuluhan dari bawah hingga ke atas. Dan program ini nanti diharapkan kita sinkronkan dalam namanya Musrembang, Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat nasional. Jadi sinkron nanti antara program kita sinkron dengan pembangunan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh rencana. Ketika kita sudah punya program tadi, kita punya rencana. Ini contoh rencana kunjungan ketika di salah satu kelurahan. Ini rencana 1 tahun. Dari hasil apa tadi? Hasil identifikasi, kita tahu bahwa oh ternyata di kelurahan itu kelompok A, B, C, D hingga 14 kelompok ini mungkin ada berapa kelompok? Ada kelompok yang kurang aktif, ada kelompok yang tidak aktif. Kita bintang, kita kasih tanda. Kemudian kapan kita kunjungan? Ini kebetulan kunjungnya karena per tahun, jadi kita bikin setiap pekan. Oh mungkin pada bulan Januari pekan pertama kita kunjungan ke kelompok Mapan Jayanet. Nah, jika ada kelompok yang dia butuh perhatian intensif, ini maka kita bikin hampir setiap pekan kita mengunjungi. Kebetulan ini waktu itu Mapan Jayanet adalah ada program sayur untuk ekspor ke Singapura, jadi kita harus intensif kita pembinaan. Tetapi untuk kelompok-kelompok yang bintang 2 tetap kita datangi, tetapi dengan intensitas yang berkurang. Tetap kita datang, kita persuasif dan sebagainya. Oke, ini contoh rencana kunjungan saya di tingkat kota. Jadi di tingkat kota saya sertakan juga materi kunjungan di sini. Jadi saya bikin kegiatan, misalnya pupuk kompos. Ini pada bulan Maret, pada pekan pertama ini saya akan datang ke kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, dan lain sebagainya. Karena di Dumai ada 7 kecamatan, jadi saya bagi-bagi. Jadi seperti ini. Kemudian apa kebutuhan? Kira-kira kebutuhan teman-teman penyuluh ini, karena kami sebagai penyuluh tingkat kota, kebutuhan penyuluh di lapangan maupun di kecamatan itu apa kira-kira? Ini dari hasil wawancara dengan teman-teman penyuluh inilah yang dibutuhkan. Hingga yang terakhir adalah bagaimana pengembangan profesi dan penyusunan dupa. Oke. Jadi setiap kerja penyuluh itu harus punya target, harus terukur, punya target, terukur dan ternilai. Ada nilainya. Kemudian kita sebagai penyuluh juga harus membuat evaluasi, rencana dampak evaluasi, kemudian dampak hasil penyuluhan kita apa, evaluasi kinerja pribadi kita, evaluasi terhadap petani, kemudian hasil pelatihan itu harus kita evaluasi juga. Penyuluh itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Biasanya kewajiban kita kan memberikan penyuluhan kepada petani. Kita berusaha mensejahterakan petani, tetapi terkadang kita lupa hak kita. Apa hak kita? Hak kita adalah tadi, kita harus membuat laporan. Kita bikin laporan. Setiap yang kita kerjakan kita laporkan. Karena laporan nanti kita akan direkap dalam 1 tahun. Itu nanti kalau kami yang fungsional ada namanya DUPA, daftar usulan itu yang untuk kenaikan pangkat ya, penetapan angka kredit DUPA. Kemudian ini kita harus patuhi. Tulislah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Jadi tadi rencana yang sudah kita tulis itu kita kerjakan, dan apa yang sudah kita kerjakan di lapangan, ada notulensi pertemuan, kemudian ada permasalahan di lapangan, itu yang kita tulis. Tulis yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita tulis. Jadi sinkron kita. Oke. Ini contoh evaluasi kinerja penyuluh. Saya pribadi sebagai seorang penyuluh harus mengevaluasi diri sendiri. Contohnya ini, tadi kita kan ada membuat potensi desa, wilayah dan agroekosistem. Apakah kita cuma ngambil di kantor lurah peta binaan saja, ataukah kita juga potensi? Kita, sebelah utara potensinya kelapa sawit, sebelah selatan karet. Apakah ada seperti itu kita bikin? Kemudian data potensi, berapa datanya? Luasan sawitnya berapa? Luasan tanaman pangan, horti berapa? Kemudian rencana kegiatan harus dituangkan dalam bentuk bulanan. Jadi kita sebelum kita menyuruh kepada petani, kita harus disiplin diri dulu. Kita harus benahi dulu administrasi kita, baru kita bisa berbicara kepada petani.
Kemudian ini, bagaimana saya membimbing ke petani dalam menyusun itu bagaimana? Apakah sudah saya bimbing petani untuk menyusun rencana usaha kelompoknya, rencana definitif kelompok, kemudian rencana definitif kebutuhan kelompok, kemudian rencana ketika petani membutuhkan pupuk subsidi, apakah sudah saya membimbingnya seperti itu. Kemudian di sini untuk penyusunan programa tadi apakah sudah sampai ke tingkat sinkronisasi kegiatan penyuluhan. Jadi ini ada item-itemnya. Jadi kita bekerja terukur dan ternilai. Kemudian ini membuat rencana kerja. Rencana kerja kemudian siapa sasarannya, kapan, di mana, berapa biaya, dan apa hasil yang akan dicapai. Ini harus dituangkan dalam bentuk matriks. Dari sinilah kita punya senjata awal. Karena menurut Profesor Ahmadi, perencanaan itu adalah 50% dari keberhasilan. Betul, Prof? Ya, jadi kita harus merencanakan dulu. Contohnya, ini ya, teman-teman ini ya, mau lulus berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kita harus punya target. Kalau kita mau lulus 3 tahun, tentu kan harus kita tarik ke belakang. Saya mau apa nih? Mau cepet nih, mau ini ya, harus seperti itu. Sama juga dengan petani. Target kita mau apa dalam 1 tahun? Ini panen. Kita mau panen 6 ton per hektar. Kita tarik ke belakang. Kalau 6 ton per hektar berarti harus pakai bibitnya gimana dong? Pengairannya bagaimana? Pemupukannya bagaimana? Sistem penyuluhan kita bagaimana? Sistem tanahnya bagaimana? Pengendalian OPT-nya bagaimana? Harus kita tarik dulu semua ke belakang. Ya, jadi kita ada target dulu. Target kita apa? Oke. Jadi ini contohnya. Kalau jadi ini enggak video ini ya. Ini sebentar ya. Masih manual. Jadi ini bagaimana kita merencanakan, mengolah, menganalisis, dan menerapkan metode. Ini salah satu contoh, bisa nggak? Sebentar ya, ini contoh hambatan komunikasi. Nah, contoh, tapi kita harus menyikapinya dengan bijak, gitu ya. Oke, sebentar para hadirin. Ada ini contoh hambatan ya. Nanti kalau di lapangan dengan petani seperti ini, intermezzo dulu sedikit, bentar ya. Sudah? Oh, iya, kebetulan itu kan ada, saya hiperlinkkan dengan ini, dengan ada video contoh bagaimana kita ada uji coba atau uji tindak nanti di lapangan. Jadi kita penyuluh itu tidak hanya modal ngomong doang, tapi kita juga ada praktek di lapangan. Oh gitu. Ini contoh ketika kita, ini adalah lahan kering. Bisa
komunikasi biasa ya. Iya. Ini contoh ketika kita ada di lapangan. Ini adalah ladang, tapi kita bagaimana supaya introduksi varietas unggul dengan sistem jajar legowo, tanam jajar legowo dengan petani. Kita menggunakan sistem tanpa olah tanah. Ini ada mulsa jerami, kita pakai mulsa. Jadi mulsa tidak dibakar, jerami tidak dibakar karena kita sekarang kan arahnya adalah pengolahan tanah tanpa bakar. Jadi ini bagaimana kita jadikan mulsa di sini. Kemudian dengan sistem tugal ya, ditugal karena tanahnya memang ladang, sawah tak ada hujan. Kita bikin sistem tanam jajar legowo ini pakai bantuan garis biar lurus. Kenapa kita bikin uji coba ini di pinggir jalan? Ini kebetulan kantor lurah, karena supaya orang yang lewat itu melihat, supaya petani-petani yang lain yang belum mau mengintroduksi teknologi yang kita punya atau yang kita sarankan, supaya mereka mau. Kebetulan ini adalah contoh Ibu Pak Galung dengan istrinya. Ini adalah contoh petani yang mau menerima inovasi teknologi kita. Mereka mau menerima perbedaan budaya itu. Jadi di sini kita mencoba, ini dengan teman-teman kami di penyuluh, ini kami mencoba uji coba itu. Jadi banyak nanti masyarakat yang melihat, oh ternyata hasilnya seperti ini ya, hasilnya meningkat sekian persen, ternyata tanamannya bagus. Oke, udah Mbak ya? Oke, itu salah satu contoh. Nah, ini nggak kelihatan tulisannya, nggak apa-apa. Kemudian pelaksanaan metode penyuluhan pertanian itu bisa dalam bentuk kita bertemu langsung dengan petani atau namanya temu tatap muka. Kita datang ke ladangnya. Kita lihat, Pak, ada permasalahan apa Pak di lapangan? Bagaimana sawinya? Jadi kita harus begitulah. Harus sering-sering kita ke lapangan. Kemudian bisa juga dengan temu karya atau temu usaha. Temu karya ini artinya masing-masing petani dia punya karya, kita nanti ada satu pertemuan, mereka saling sharing seperti ini. Seperti kalau kita seminar hasil gitu. Makan ya Pak? Kinten-kinten. Seperti itu. Nah, sebagai penyuluh kota, maka saya harus mengevaluasi diri, apakah saya sudah membimbing para penyuluh pertanian di lapangan untuk bisa meningkatkan kelompok tani dari pemula ke lanjut. Karena bukan hanya adik-adik atau teman-teman mahasiswa ini saja yang naik tingkat, tetapi petani juga naik tingkat. Dia dari kelas pemula menjadi kelas lanjut, kemudian madya dan utama. Kemudian apakah penyuluh juga sudah membimbing petani untuk bikin badan usaha milik petani? Jadi segala sektor gitu ya, penyuluhnya harus bisa. Oke, lanjut. Kemudian bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis inilah yang spesifik kepada lokasi. Di lokasi tersebut mempunyai produksi unggulan apa? Misalnya produksinya adalah cabai. Kebetulan di sini cabai ya. Cabainya setinggi saya, petaninya hebat di sini. Jadi ini kita support terus, kita dorong terus. Mereka kita sharing juga dengan mereka. Kenapa cabai bisa setinggi ini? Hampir lebih 2 meter ya. Kemudian kita juga harus melakukan evaluasi. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan kita? Apakah sudah bisa diterima cara kita menyuluh itu? Nah, dari sinilah saya mencoba menggali bahwa budaya lokal tema ini diberikan kepada saya. Lokal di sini dimaksudkan adalah kita secara pribadi penyuluh dan bagaimana petani sebagai mitra kita, bahwa kita dalam menyuluh kita harus punya konsep. Konsep itu apa? Harus terukur, terencana, tersusun, sistematis. Jadi profesional kita menyuluh. Jadi bukan hanya asal ngomong, asal datang, tidak. Tapi kita punya ini konsep. Kemudian kita juga harus punya skill, kemampuan. Kita mengidentifikasi. Tadi kita identifikasi wilayah. Setelah itu kita rumuskan masalah. Setelah itu kita pecahkan. Jadi kita harus punya konsep, skill. Ini bisa juga diterapkan dalam kuliah gitu kan. Kita identifikasi. Bagaimana nih mata kuliahnya, bagaimana Bapak Ibu dosennya, bagaimana ini. Kita identifikasi dulu gitu kan. Kesenangannya Bu Raya apa, kan gitu kan. Oh, Bu Raya itu sukanya mahasiswa yang on time, yang pintar. Oke, kita harus jadi yang pintar dan on time. Kan gitu. Kesenangannya Pak Harsoyo ini suka mahasiswa yang kalau bikin tugas itu harus tepat, tidak boleh molor-molor. Oke, kita turuti seperti itu. Jadi ini identifikasi. Ada petani-petani yang suka kalau kita datang itu bawa gorengan, misalnya gitu kan. Atau petani itu suka kalau kita datangnya ibu-ibu, petani bapak-bapak suka ibu-ibu yang datang, atau sebaliknya seperti itu. Harus kita identifikasi. Kadang-kadang itulah di lapangan gitu kan. Kemudian ada masalah kita rumuskan apa permasalahannya.
Kemudian kita bisa memecahkan. Oke, kita juga harus menguasai konsep manajerial. Ya, walaupun maaf kerja penyuluh ya cuma penyuluh, tapi kita harus punya konsep manajerial. Karena penyuluh adalah ujung tombak keberhasilan pembangunan pertanian. Nah, jadi konsep seperti tadi terukur, terencana, tersusun secara sistematis. Kemudian manajerial, kita harus planning. Ada perencanaan jelas. Sebagai penyuluh perencanaan jelas. Organizing, kita mau organisasi, ada struktur-strukturnya yang harus kita patuhi. Kemudian directing, ya kan ada arahnya kemana nih? Kemudian ada controlling, kita pengawasan. Oke, dengan cara apa? Kita masuk kepada petani-petani yang ada di lapangan. Dengan ini caranya penyampaian materi pendidikan orang dewasa. Orang dewasa itu dia tidak mau digurui, iya kan? Walaupun kadang salah, tidak mau digurui. Tapi kita harus memotivasi, ya kan? Kemudian dia kita tidak boleh memerintah. Apalagi banyak petani-petani yang umurnya mungkin sama dengan nenek saya. Ada yang 72 tahun umurnya. Jadi tidak boleh diperintah, tapi kita persuasif. Kemudian jangan mempermalukan jika dia salah, tapi dengan membangkitkan semangat. Ayo, misalnya Simbah, ayo Simbah bisa. Tapi Mbah besok nyangkutnya jangan di sini Mbah. Tuh. Jadi kita naikkan dulu gitu kan, semangat. Tuh. Kemudian tidak berlaku kasar tapi santun. Karena petani ini biasanya lebih sosial kemasyarakatannya gitu ya Bu, lebih budayanya lebih berakar. Kemudian tidak menggunakan alat bantu yang rumit. Misalnya pakai infokus ini rumit, aduh saya nggak ngerti ini apa. Jadi kita yang sederhana saja. Kemudian tidak menggunakan bahasa ilmiah, tapi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, gitu ya. Saya minta tolong lagi Mbak, itu ada beberapa video bagaimana cara menyampaikan pendidikan orang dewasa. Iya, memang tidak pakai suara. Soalnya biar jangan saingan sama saya. Gitu ya. Ya, yang ini. Nah, ini bagaimana kita memberikan semangat. Ini supaya, ini kebetulan petani-petaninya banyak bapak-bapak malu gitu ya, saling malu karena beberapa kelompok kita campur, kita gabung. Jadi kita caranya dengan dinamika kelompok. Kita, ayo Pak, kita kasih semangat. Silakan Pak, monggo perkenalan dan lain sebagainya. Udah Bu di escape. Oke, yang ini dulu, yang atas penyampaian materi. Yang atas ini. Nah, ini contohnya. Ini contoh petani padi yang masih konvensional, menanam setahun sekali varietas lokal. Sekarang kita mau introduksi nih varietas unggul baru. Waktu itu ini Inpari 12 dari BPTP Riau. Ada Mbak Dian BPTP Riau? Iya. Jadi ini kita kerjasama dengan BPTP Riau. Ini Pak, mitra kami Pak. Jadi waktu itu bagaimana kita introduksi nih caranya. Padahal mereka ini udah berpuluh tahun menanam. Sebelum kita lahir mereka sudah menjadi petani. Masa anak kecil ngajarin orang tua kan gitu ya. Jadi gimana caranya? Caranya kita pelan-pelan, kita ajarin, kemudian kita ajak bicara. Nggak apa-apa ini sambil ini inang-inang sambil duduk, sambil merokok, sambil santai. Pokoknya ya kita ikuti aja lah. Alurnya bagaimana kita ikuti. Iya. Kemudian ini bagi mereka asing, administrasi kelompok ini asing sekali. Apa ini pakai nulis-nulis, pakai tanda tangan, pakai apa? Tetapi itu penting bagi kita. Nah ini kita ajarin. Oh Pung, tulis ya Pung. Iyo, katanya gitu kan. Nah, kalau Pung kan gitu kan. Opung ini makin cantik. Tulis lah gitu ya. Jadi mau si Opung ini. Modelnya harus gitu. Kita harus ya sedikit banyak gitu. Nah ini Opung ini contohnya. Ini lebih tua daripada bapak saya almarhum. Ya, sebelum 45 sudah lahir beliau. Jadi pejuang. Jadi nggak mungkin kita ngajarin orang tua kan. Tapi kita pelan-pelan. Pung nanti ini tanam Pung. Opung biasanya 1 tahun berapa kaleng panen? 5 kaleng. Kalau pakai ini Pung 10 kaleng. Oh iya kah? Ayo tanam. Sistemnya gini Pung, pakai jajar legowo tuh Pung. 1 kosong, 1 isi, 4 isi, 1 kosong. Nanti macam mana nih? Tak apa-apa Pung, nanti Opung tak perlu nanti jalan ke situ, tak perlu mijak-mijak rumput kalau apa pupuk gitulah. Ini bahasa penyuluh kalau cerewet di lapangan seperti itu ya. Saya dulu pendiam, tanya Pak Arsoyo ya Pak. Gak pernah bunyi saya dulu kuliah ya Mbak Raya. Tapi begitu jadi penyuluh, astagfirullah.
gitu. Ini yang sederhana. Oke, ini contoh kita menggunakan bahasa sederhana. Bisa dilihat, oh mungkin agak samar ya. Ekspresi para petani yang bingung, kaget, nervous, RDK itu apa gitu, bingung gitu ya. Ya Allah, RDK itu bentuk apa? Lihat ekspresinya, ketip-ketip gitu matanya ya. Astagfirullah gitu. Karena kita bimbing untuk menyusun perencanaan 1 tahun. Mereka nggak pernah nyusun. Mereka mau tanam. Seperti yang Opung tadi, dia menanam tidak berdasarkan kalender tanam, tapi dia lihat bintang. Kalau ada bintang ini, kita tanam. Kalau ada bintang ini, jangan kita tanam. Kenapa? Karena banjir. Karena di Dumai itu kan ada banjir rob, banjir air asin. Oh gitu ya Bu, iya oke, kita ikuti sistem Opung itu. Kita mundurkan 1 bulan. Karena waktu itu kami negosiasi dengan BPTP, Pak mohon izin mundur 1 bulan karena kata si Opung nanti banjir. Ternyata betul, banjir sebulan penuh. Jadi itulah kearifan lokal yang harus kita adaptasi gitu ya. Nggak semua yang lokal itu jelek kok. Kadang-kadang lokal-lokal juga bagus ya. Apalagi sekarang musim corona ya. Yang lokal-lokal yang nggak kok jadi ke situ ya Pak. Yang ngapunten. Jadi ini bagaimana kita terangkan pelan-pelan sampai akhirnya nanti mereka tersenyum. Oh gitu ya Bu. Oh iya ternyata mudah caranya. Walaupun mumet mereka mungkin ada yang dari tamat SD. Ada yang mungkin nggak sekolah, suruh pegang pena, bingung. Bu, saya pegang cangkol Bu, dari pegang pena. Iya, Ibu aja tuliskan. Enggak Pak, Bapak yang harus nulis, saya bimbing. Oh iya Bu, tapi Ibu berdiri situ ya. Iya Pak, itu resikonya ya, resiko. Oke lanjut, di expand dulu Mbak. Ayam, ya. Ini bahasa yang mudah dimengerti. Jadi ini saya geli sendiri, saya ketawa. Bahasanya ini apa ya yang simbah-simbah ini bisa tahu? Ini kebetulan mayoritas Jawa. Ada yang umurnya 72 tahun tadi, namanya Mbah Senen. Jadi Mbah tahu Mbah, boten. Aduh, jadi apa? Saya menerjemahkan itu sampai kadang saya di depan saya geli sendiri, ketawa sendiri. Bu, kenapa ketawa? Bahasanya apa gitu ya, sampai bingung gitu. Tapi nggak apa-apa, itulah seni kita. Kita menerangkan, Pak, nanti tanamnya di sini ya Pak, nanti ini. Oh ya. Ngertos Mbah? Boten. Ya, pokoknya enggak aja ya Mbah. Ya. Pokoknya asal Mbah Senen datang, nanti anak-anak muda ikut datang. Jadi disitulah pentingnya kita pegang satu tokoh di lapangan itu. Siapa gitu. Oke Bu. Oke. Nah, tugas penyuluhan itu artinya semua. Penyuluhan itu semua. Dari pendidikan, dari BPTP peneliti, dari dinas, dan dari saya sebagai penyuluh. Karena penyuluhan itu adalah tugas bersama. Tugas bersama, kita harus merubah PKS. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu berat sekali. Karena banyak orang tahu, tapi tidak terampil. Banyak orang terampil, dia tidak mau merubah sikap. Contohnya, kita tahu kalau buang sampah itu sembarangan tidak boleh. Iya kan? Sering lihat orang pakai mobil lempar kulit dari luar. Iya, dia tahu loh membuang sampah, pengetahuan dia ada. Tidak boleh buang sampah. Keterampilan dia bisa, dalam mobil pakai plastik, boleh kan? Tapi secara sikap dia tidak bisa berubah. Nah, demikian juga dengan di lapangan. Pengetahuan itu hasil tahu, ya hasil pengetahuan. Bisa melalui penglihatan, pendengaran maupun perasaan. Pakai perasaan di sini ya. Petani juga punya perasaan, jadi harus kita jaga. Penglihatan seperti apa? Misalnya tadi kita kan bikin demplot, demonstrasi plot ya di lapangan. Cara menanam jajar lego seperti ini, cara memupuk jagung seperti ini. Mereka melihat, oh ternyata hasilnya bagus. Atau mereka mendengar petani yang jarak jauh, si Anu panennya bisa 7,2 ton per hektar. Kok kita cuma 2 kaleng? Oh kita ikut ke sana. Atau bisa merasa, Bu berasnya yang kemarin enak loh Bu, besok kita tanam yang itu lagi dengan beras varietas unggul. Jadi seperti itu. Jadi pengetahuan itu ternyata mempengaruhi tindakan. Setelah petani tahu, biasanya dia lebih tindakannya lebih perilakunya itu lebih langgeng gitu. Misalnya saya tahu nih karakter Bu Raya. Bu Raya ini sukanya mahasiswa yang rajin, maka saya harus lebih rajin. Mantap saya rajinnya, kan gitu ya Bu. Contohnya. Atau petani ini suka tanaman yang hasilnya banyak, yang cepat, yang mahal harganya. Nah seperti itu. Kita cari tahu dulu. Kemudian untuk petani milenial, karena sekarang era milenial, untuk teman-teman semua ini adalah calon-calon petani milenial. Sanggup jadi petani? Aduh, iya. Beberapa yang sanggup. Iya.
Karena di Riau, di daerah kami, ya Mbak Dian, ada petani, mohon maaf, ini lulusan dari Fakultas Pertanian di Bogor, itu menjadi petani. Bahkan bukan S1, ada yang S2. Itu, tapi petani yang berdasi, gitu ya. Kita petani nggak harus kotor kok sekarang ya Pak. Petani itu sekarang bisa bersih, gitu kan. Oke, lanjut. Keterampilan itu tentu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu tadi ya. Sikap tentu pendirian, berubah pendirian. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa sebagai seorang penyuluh kita selain memotivasi petani, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Kalau orang Jawa bilang, jangan merasa bisa, tapi bisa merasa. Saya bisa merasa apa? Merasa nggak bisa apa-apa. Jadi kita harus banyak belajar. Belajar dari mana? Dari petani. Belajar dari mana? Belajar dari tanaman, belajar dari orang-orang yang lebih, gitu kan? Jadi penyuluh itu kuat dan tangguh kalau kita kerja dalam tim. Ketika kita sendiri, kita seperti sebatang lidi, kita bisa patah. Tapi kalau kita dalam tim, insya Allah kita kuat. Karena kita punya kelemahan. Saya mungkin ngerti sama penyakit, tapi saya nggak ngerti budidaya. Jadi saya harus share dengan teman yang satu tim. Ini contoh petani milenial. Petani milenial, kita bikin satu tim, satu kelompok. Mungkin ada yang ahli dalam bidang tanaman pangan, ada yang tanaman horti, kita jadikan satu. Ini dari petani milenial dari berbagai daerah dengan berbagai budaya. Ini contoh kita kerja tim. Oke. Nah, kita juga harus bisa bersinergi dengan lintas sektoral. Jangan hanya penyuluh teman gue penyuluh dong. Tidak. Kita harus bisa bergaul dengan siapapun aja. Ini contoh Mbak lintas sektoral. Dimajukan videonya nanti Mbak. Dimajukan sedikit. Nah, ini contoh kita lintas sektoral. Dinas kami bekerja sama dengan bapak-bapak petani dan bapak kodim. Jadi bapak kodim kita ajak nanam padi. Nah, ini ada yang kenal? Nah, ini saya. Gitu. Jadi kita jangan membatasi diri. Ternyata bapak-bapak petani, bapak kodim ini kita ajari nanam jajar legowo ternyata bisa, gitu. Dan akhirnya petani karena ada kodim di sampingnya nanam, jadi akhirnya disiplin nanamnya, gitu kan. Jadi saling gitu lah ya, saling menghargai. Oke, accept Pak. Nah itu contohnya kita artinya membuka diri gitu loh. Kalau dulu kita kuliah, kita kan tahunya dosen, lab, perpustakaan, teman sekuliah, paling teman sefakultas. Tapi nanti ketika kita di dunia kerja, itu kita harus, ibaratnya kita harus melanglang buana. Di dunia kuliah ini, di dunia kampus ini, kita adalah untuk memperkuat akar, memperdalam akar kita. Maka adik-adik belajarnya jangan setengah-setengah, harus benar-benar, karena disinilah perakaran kita berasal. Bagaimana nanti tanaman itu tumbuh bagus kalau akarnya tidak bagus, ya. Jadi kita juga harus menguasai ilmu polivalen, walaupun sedikit-sedikit. Kita harus tahu ilmu komunikasi, psikologi massa kita harus tahu, bahkan agama kita harus paham. Ada kebetulan Inang tadi kan ada agama tertentu, mungkin kita harus paham dengan pakem-pakem mereka gitu. Kemudian ilmu budidaya kita juga harus ngerti, mulai dari budidaya sawit, karet, jagung, ketela, ubi jalar. Kemudian kita harus tahu pengolahan hasil, bagaimana hidroponik, semuanya kita harus tahu. Padahal dulu nggak belajar di kuliah. Belajarnya sedikit-sedikit, tapi itulah realitanya. Bahkan kita harus belajar ilmu administrasi. Administrasi ada dua, administrasi keuangan dan non-keuangan. Keuangan ini ada buku kas, simpan pinjam, ada buku kas masuk, kas keluar, ada neraca dan lain sebagainya. Kemudian di administrasi non-keuangan ada buku tamu, buku notulen, buku anggota, buku daftar hadir, ada buku kegiatan dan lain sebagainya. Jadi kita memang pertanian, tapi harus ke psikologi, agama, ke ekonomi, kemana-mana kita harus ngerti. Budaya itu masuk budaya lokal, mungkin ke situ terjemahannya ya Bu Raya. Jadi terus kita juga ini harus ada target sasaran. Kita harus ada pencapaian dan kita harus bisa sanggup mengevaluasi diri kita. Jika tahun ini kita kurang, maka kita naikkan lagi target, kita evaluasi lagi target kita tahun ini. Kemudian sasaran kita sudah tercapai berapa persen. Nah itulah yang tahun depan akan kita masukkan ke dalam target dan sasaran kita lagi. Kemudian kita harus bekerja keras. Ini bisa juga diterapkan di kuliah. Kita bekerja keras
bekerja tuntas dan bekerja ikhlas. Jadi kalau kita semuanya dengan ikhlas, insya Allah semuanya mudah. Kemudian ini, kita harus punya daya lenting. Daya lenting itu artinya ketika di lapangan, kan tidak semua orang yang kita suluh itu menerima. Seperti contohnya yang tadi, yang opung-opung tadi, saya 2 tahun di situ. Berusaha terus, sampai akhirnya 2 tahun, mereka semua satu kelompok mau menanam. Terus daya lenting itu maksudnya gimana? Jadi ketika kita merasa kadang down kita di lapangan, aduh ini kok petani kok nggak mau ya, aduh gitu. Tapi kemudian kita berusaha bangkit lagi, daya lenting. Contohnya aja seperti bola gitu kan. Kalau kita lempar lemah dia ke lantai, maka dia mantulnya lemah. Tapi kalau kita lemparnya kuat, dia akan melentingnya tinggi. Jadi semakin besar masalah yang kita terima, maka kita harus semakin besar daya bangkit kita. Gitu ya. Jadi kalau cuma dicoret dosen sekali, nggak apa-apa. Belum 30 kali, santai. Gitu ya. Itu adalah coretan kasih sayang. Gitu ya. Iya. Karena nanti ketika lulus seperti ini, saya jadi kangen gitu kan sama dosen-dosen saya dulu. Ini dicoret-coret bapak ini bapak yang nyari saya ya gitu. Ini bapak yang ngasih nilai saya A ya, ini ngasih nilai saya B ya. Jadi seperti itu adalah kenangan, nanti kenangan. Jadi nikmatilah masa-masa sulit itu. Oke, jadi kita harus tetap qanaah juga, kita harus tawadu di lapangan itu, kita harus istiqomah. Istiqomah tetap jalan yang lurus. Kemudian jika kita bekerja, nanti pada teman-teman semua ini ketika kita bekerja di lapangan atau dimanapun Anda bekerja, ketika kita bekerja, kita digaji sesuai dengan pekerjaan kita, itu biasa. Kita bekerja 10, gaji kita 10, itu biasa, it's normal, gitu ya. Tapi ketika kita bekerja, kita dibayarkan gaji kita lebih kecil dari kerja yang kita lakukan, itu baru luar biasa. Sanggup seperti itu? Kita kerja 10, tapi kita kadang tidak dibayar, kadang kita hanya dibayar 1, sanggup seperti itu? Harus sanggup, karena apa? Karena nanti yang 9, Allah yang bayar. Allah yang bayar nanti, itulah yang disebut dengan prestasi. Jadi kalau Anda ingin berprestasi di lapangan, di akademik, ataupun dimanapun, harus mau seperti ini. Kalau bahasa agamanya adalah sedekah. Sedekah waktu, sedekah tenaga, pikiran, ilmu, bahkan harta. Gitu ya, bahkan senyum juga sedekah. Ayo senyum semua. Iya, terima kasih sedekahnya. Sudah diterima ya. Oke. Terus ini selalu berpikir positif. Tebarkan kebaikan. Positif aja gitu, positif. Ya, kalau kita positif nanti ketemunya sama yang energi-energi positif juga gitu. Kalau kita bawa energi positif, kita datang ke petani. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bu. Aduh, lama nggak lihat senyum Ibu. Gitu kan. Ibu kok makin muda? Iya Mbak, soalnya bergaul sama Mbah, gitu ya. Gitu semangat kita kan. Padahal kita kalau ketemu adik-adik teman-teman ini, aduh, sudah tua rupanya. Jadi nih, dan ingat, niatkan setiap perbuatan kita, apapun itu, dalam pekerjaan, apapun dalam kuliah atau apapun, niatkan untuk mencari ridha Allah. Ini contoh gambar. Ini sama Pak Jokowi, ini sama Pak SBY. Gambar kecil ya, nggak kelihatan ya. Yang ini tahun 60. Menerima apa? Menerima piagam. Enggak, ini yang tahun kemerdekaan RI tahun 68 dengan Pak SBY. Ini saya kecil di sini. Waktu itu juara 1 tingkat nasional karya tulis ilmiah inovasi teknologi pertanian. Kemudian yang ini tahun 2015, ini saya di belakang Ibu Mufidah, nggak kelihatan, itu sebagai penyuluh teladan tingkat nasional. Jadi jangan pernah kita berharap hasil, tetapi bekerjalah, karena hasil itu urusan Allah. Tugas kita hanya bekerja, hanya berusaha. Oke, jadi konsep penyuluh tangguh berkaitan dengan budaya, ini saya ambil dari surat Al-Anfal ayat 45-47 sampai 47. Silakan nanti dibaca terjemahannya. Ini mohon maaf yang berbeda agama, mohon maaf. Ini intisarinya saja. Yang pertama, kita harus teguh pendirian. Kalau kita bahasakan ke petani, kita teguh pendirian. Kita bahasakan ke bahasa akademik, teman-teman harus teguh pendirian. Mau lulus kan? Harus teguh pendirian. Kemudian harus tetap berjalan pada realnya. Nggak usah tengok kanan kiri. Maksudnya apa? Kita istiqomah saja. Tidak takut ancaman. Kenapa tidak takut ancaman? Karena di lapangan itu tidak seindah di ruangan ini. Karena di lapangan itu kita, tadi kan ada BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Kita berhadapan dengan tengkulak. Kita berhadapan dengan rentenir. Kita berhadapan dengan pengecer pupuk, abal-abal dan sebagainya. Banyak tantangan kita di lapangan. Jadi kita tidak takut ancaman. Tidak takut rayuan. Rayuannya itu gimana? Bu, tanda tangan aja deh, nanti saya kasih deh segini. Tidak.
Karena kalau itu merugikan petani tidak. Kemudian intimidasi. Intimidasi ini bisa berupa teror, apalagi sekarang zaman medsos. Nah, ini kan bully dan pembunuhan karakter. Bisa kita lewat Facebook, lewat medsos, banyak sekali. Kita harus tahan banting. Kemudian ingat Allah sebanyak-banyaknya, mentaati Allah dan Rasulnya. Selama pekerjaan kita itu sesuai, tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya, oke, go ahead, terus. Kemudian jangan suka berbantah-bantah, tak perlu berbantah-bantah. Artinya apa? Jika kita diskusi, ada 3 masalah, 2 sudah sepakat, yang 1 tidak disepakati, maka kerjakan dulu yang 2 yang telah kita sepakati. Kadang-kadang yang tidak sepakat itu tidak perlu kita benturkan, karena kadang-kadang yang tidak sepakat itu ketika kita sinkronkan menjadi indah. Contohnya saya pakai baju yang di atas kuning, yang di bawah biru. Apakah sepakat? Tidak. Tetapi kesepakatan itu kita sinkronkan. Lumayan kan? Lumayan. Gak ada yang muji soalnya, saya muji sendiri-sendiri. Gitu kan? Nah, kasihan deh. Oke. Kemudian kita harus sabar. Ingat, Allah bersama orang yang sabar. Dan harus ikhlas. Dari nggak apa-apa di surat Uraya, nanti kan diperbaiki, dapat nilai A. Gitu ya Bu. Pokoknya tetap semangat. Oke? Jadi kesimpulan saya, penyuluh yang tangguh itu lahir dari kesulitan. Semakin sulit Anda mendapat masalah, maka akan semakin indah hasilnya. Nggak percaya? Coba tanya ibu-ibu kita di rumah. Masih punya ibu? Ada yang punya ibu? Saya punya ibu, bawa ibu ke sini. Contoh ibu. Ada yang punya ibu? Punya. Pernah nanya ke ibu nggak dulu? Ibu waktu mau melahirkan saya sakit nggak? Sulit nggak? Sulit, sakit. Semakin sakit, semakin sulit, semakin cepat lahir. Ketika lahir apa? Indah hasilnya. Begitu juga kita di lapangan. Semakin menantang, ini kelompok ini bandel, semakin itu indah nanti hasilnya. Gitu ya, tergantung kita saja, kekuatan kita bagaimana. Kemudian, dalam budaya lokal, penyuluh itu adalah guru petani. Dan petani adalah guru penyuluh, karena kita bermitra, take and give. Jangan merasa kita pintar. Oke? Jadi ketika kita di penyuluhan, ketika kita turun ke lapangan, kita buka semua jaket. Wih, saya alumni UGM loh, saya lulusan terbaik loh, buka semua. Saya adalah anakmu Mbah, nah, gitu. Mbah, ajarkan saya menanam. Oh, aku raiso ini. Gimana Mbah? Pripun Mbah kalau pakai cara ini Mbah? Oh, yuk dicoba. Jadi seperti itu. Jadi kita ada ya seninya lah. Kita belajar seni juga rupanya di penyuluhan itu. Dan penyuluh itu tidak dapat mengajarkan petani sesuatu. Tetapi penyuluh hanya bisa membantu mereka menemukan sesuatu dalam diri mereka. Mbah, sampai ternyata bisa loh Mbah ini nanam jajar legowo ini Mbah. Nah, inilah kelompok yang tadi, yang inang-inang tadi. Ini setelah 2 tahun seperti inilah jadinya. Alhamdulillah, senang. Jadi ini akhirnya mereka senang sampai ke sana, sampai sejauh mata memandang. Bahkan ini pernah dijadikan lokasi prewedding, saking bagusnya katanya begitu. Dan penyuluh yang tangguh itu lahir dari kesulitan. Jadi jangan pernah kita, oh sulit, Anda, ayo maju, sulit maju. Nah, sulitnya nanti lari. Yang jadi adalah kemudahan. Maka bersabarlah, karena sesudah kesulitan itu pasti kemudahan. Kita harus yakin dulu. Saya tidak akan lulus kuliah di sini kalau saya tidak menghadapi kesulitan. Saya tidak akan mencapai seperti ini kalau saya tidak menghadapi kesulitan. Karena sesungguhnya kesulitan itu adalah bagian dari kemudahan. Jadi ketika teman-teman nanti di lapangan menemukan kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Betul kan? Ada yang, mohon maaf, ada yang sudah ke belakang hari ini? Ada yang sudah ke belakang? Ke kamar kecil? Tadi pagi? Sulit nggak? Saya tanya, sulit nggak? Melilit, nggak enak, iya kan? Sulit nggak? Setelah kesulitan, setelah ke belakang, kemudian kemudahan. Jadi jangan takut pada kesulitan, ya. Jangan takut dengan lintas budaya. Apalagi saya dari Jogja. Saya taunya cuma rumah, kuliah, balik. Saya ditinggal di Malioboro, saya tersesat. Nggak ngerti kemana-mana. Tiba-tiba saya harus pergi ke daerah yang namanya Riau, di kota Dumai. Ya Allah, daerah apa? Saya jadi penyuluh dengan luasan sekian hektar, dengan sekian karakter masyarakat. Ya Allah, bagaimana? Tapi ya udah, kita hadapi, enjoy aja. Akhirnya sekarang ketagihan jadi penyuluh gitu ya. Oke? Jadi saran saya nih untuk adik-adik semua, perlu dilakukan penelitian hubungan antara budaya lokal dan keberhasilan penyuluhan. Nanti adik-adik kembali ke daerah masing-masing,
coba deh kalau ada yang mau jadi petani atau yang mau jadi penyuluh, nanti ada yang PNS atau apa, silakan. Atau mungkin nanti untuk skripsinya boleh, atau untuk tesisnya silakan dilakukan penelitian. Karena ini agak jelimet juga karena faktor parameternya agak ini juga ya, bias ya. Kemudian perlu juga dilakukan ini penelitian hubungan antara masyarakat petani terhadap kebijakan pembangunan pertanian yang spesifik lokasi. Karena kadang-kadang ada kebijakan itu di sini bisa diterapkan, di tempat lain tidak bisa diterapkan. Jadi itu teman-teman semua sekedar sharing saya. Apabila nanti ada yang belum jelas boleh kita diskusikan. Tapi mudah-mudahan jadi semangat. Semangat ya? Semangat. Semangatnya sambil ngantuk. Iya, harus semangat ya. Semangatnya turun. Oke. Mungkin itu Bu Raya dan Pak Arsoyo. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan teman-teman sekalian. Mungkin ngomongnya terlalu cepat ya? Bisa diterima? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika.